Kenalkan, nama saya Brigita Olivia Gamelia dengan nomor NIM 1303619033 dari Pendidikan Kimia A 2019. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dengan metode Discovery Learning. Yang pertama, apa itu Discovery Learning? Discovery Learning merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery Learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Melalui model ini, siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari, kemudian mengkonstruksi pengetahuan itu dengan memahami maknanya. Dalam model ini, peran guru hanya sebagai fasilitator saja. Ciri utama dari model Discovery Learning adalah yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam diri siswa. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah melakukan metode Discovery Learning? Ada dua langkah utama. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pelaksanaan. Dalam tahapan perencanaan tersendiri, terdiri dari menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakter siswa, memilih materi pelajaran, keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari secara induktif dari contoh-contoh generalisasi, dan mengembangkan bahan-bahan belajar, penilaian, proses, dan hasil belajar siswa. Untuk tahap pelaksanaan sendiri, itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada pemberian rangsang atau stimulation. Simulasi berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa melakukan eksplorasi. Dalam hal ini, pemberian rangsangan digunakan dengan metode bertanya, sehingga guru dapat memancing keingintahuan siswa dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kebingungan di dalam diri siswa, dan selanjutnya guru harus menarik pokok kesimpulan atau inti permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut agar siswa memiliki keinginan atau ketertarikan untuk mencari tahu masalah tersebut. Berikutnya, yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Jadi siswa harus mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, kemudian siswa akan memilih salah satu dari masalah tersebut yang kemudian akan ditarik hipotesisnya atau seperti pikiran atau jawaban sementara atas permasalahan tadi. Dan membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah, guru harus memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang sudah dikemukakan oleh siswa. Dengan memberi kesempatan siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, atau melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahapan ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak langsung, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang ia miliki sendiri. Yang keempat ada pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa melalui tahap wawancara, observasi, dan sebagainya, yang lalu akan ditafsirkan semua informasi tersebut, diolah, diacak, dan diklasifikasikan, bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Yang kelima ada pembuktian atau verification. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Yang terakhir ada menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau proses penarikan kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berikut ini ada beberapa keunggulan dari Discovery Learning yang bermanfaat dalam pertama, peningkatan potensi intelektual siswa
mengembangkan keterampilan-keterampilan kreatif dan pemecahan masalah dalam diri siswa. Karena mereka terbiasa untuk mencari masalah dan mereka akan berpikir kritis untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menerapkan makna pembelajaran berarti pada keterampilan, konsep, dan prinsip yang dipelajari. Yang ketiga, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Jadi berhubungan dengan belajar aktif tadi, jadi siswa tidak hanya menerima materi utuh, tapi mereka mencari tahu materi mereka sendiri dan kemudian akan berakibat pada mereka akan lebih memahami dan lebih mengingat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Berikutnya ada pembelajaran menyeluruh melalui proses menemukan, peserta didik belajar mencari pola dalam situasi nyata maupun maya. Juga siswa banyak mengeksplorasi pemberian tambahan informasi. Keenam, alat untuk melatih memori. 7, hasil belajar siswa tidak meliputi aspek ingatan saja, tetapi aspek kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik atau tingkah laku. Untuk kelemahan discovery learning sendiri, yang pertama, kadang-kala terjadi kebingungan pada para pembelajar atau siswa ketika tidak disediakannya semacam kerangka kerja dan sebagainya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi atau kesalahpahaman informasi. Yang terjadi, yang ketiga, pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini. Yang keempat, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori dan pemecahan masalah. Yang kelima, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Contoh dan strategi untuk membuat metode jadi lebih optimal. Menurut Barner, model penemuan atau pengajaran penemuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penemuan murni. Pada pembelajaran dengan penemuan murni, pembelajar terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Siswa lah yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan dan guru hanya memberikan situasi belajar pada siswa. Siswa yang akan mengaji fakta, data, dan merealisasikannya terhadap masalah tersebut juga mereka yang akan menarik kesimpulan sendiri. Biasanya kegiatan penemuan murni itu tidak mendapatkan bimbingan guru, hampir tidak mendapatkan bimbingan guru. Penemuan murni seringkali hanya diterapkan pada kelas dengan kategori siswa yang cukup pandai saja. Penemuan terbimbing. Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing, guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog. Sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan atau menggeneralisasi sesuai dengan rancangan guru. Penemuan laboratori. Penemuan laboratori adalah penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan, dan membuat kesimpulan. Penemuan laboratori dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Penemuan laboratori juga biasanya akan dianggap lebih menarik atau menyenangkan oleh para siswa. Strategi. Pertama, menciptakan lingkungan yang memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini biasa disebut dengan discovery learning environment, yaitu lingkungan di mana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal, dan pengertian yang ingin dipahaminya. Dalam lingkungan yang seperti ini, biasanya siswa dibutuhkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan biasanya siswa akan lebih mengenal adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki masing-masing pribadi. Yang kedua, guru harus berperan sebagai pembimbing, kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Guru harus memberikan kesempatan muridnya sebagai seorang problem solver, seorang saintis, atau seorang historian, atau bahkan ahli matematika. Yang ketiga, untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus didasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Sekian materi saya tentang discovery learning. Terima kasih untuk perhatiannya.